Mati. Gimana ini? Oke. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, masih di PEVS 2024. Nah, pada video kali ini gue akan nge-spill nih ke Sobat Setir semua, kira-kira mobil apa yang cocok untuk jadi full EV pertama para Sobat Setir semua. Nah, mobilnya juga ini udah gue kurasi. Jadi di awal kita akan mulai dengan mobil yang paling terjangkau. Jadi mobil EV pertama kalian yang paling terjangkau yang ada di PEVS 2024. Dan pada mobil terakhir itu akan menjadi mobilnya para Sultan juga. Kalau misalkan Sultan-Sultan ada yang lagi nonton dan pengen mencari mobil full EV pertama kalian di PEVS, bisa nonton video ini. Nah, kalau misalkan Sobat Setir penasaran juga sama video-video seru gue lainnya yang ada di PEVS 2024, Sobat Setir bisa klik link yang ada di bagian kiri atas ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja ikutin terus videonya sampai habis. Yuk, let's go! Nah, mobil full EV pertama yang cocok untuk Sobat Setir semua, yang pertama adalah si Wuling Cloud EV. Kenapa Wuling Cloud EV? Karena mobil ini baru aja launching harganya di event PEVS 2024. Dan mobil ini dibanderol dengan harga starting dari 410 juta aja Sobat Setir. Kenapa ini cocok jadi mobil EV pertama kalian? Karena yang pasti ini adalah mobil baru nih. Ini masih seger, baru masuk di Indonesia dan baru resmi dijual dan di-announce harganya hari ini. Kemudian selain itu mobil ini juga memiliki desain yang dia EV banget, kelihatan unik, eksentrik, tapi nggak yang patah-patah gitu loh Sobat Setir, nggak yang agresif lah bisa dibilang. Dia lebih kalem, lebih santai, desainnya juga lebih lucu-lucu, gendut-gendut gitu, bulat-bulat, tapi tetap memiliki ciri khasnya EV, terutama EV-nya dari Wuling ya Sobat Setir. Kayak contoh di bagian tengah sini terdapat DRL yang panjang hingga menyeberang dari ujung ke ujung. Terus di bagian lampu juga dia di bawah, dia udah full LED semua juga. Dan yang pasti, kalau menurut gua dia tuh siluetnya dari depan tuh mirip-mirip sama REV gitu, lucu. Nah, gak itu aja, karena mobil ini juga memiliki tenaga sebesar 100 kW dan memiliki range di 460 km Sobat Setir. Jadi bisa dibilang untuk penggunaan kita baik harian maupun kita pakai keluar kota, atau misalkan Sobat Setir tinggal di kota satelit ya yang sekitaran Jakarta dan kerja di Jakarta, juga masih mumpuni nih, karena range-nya juga bisa dibilang lumayan Sobat Setir. Nah, nggak hanya di bagian eksterior aja, karena di bagian interiornya juga nggak kalah keren. Yuk, kita masuk, kita intip bagian dalamnya. Nah, masuk ke bagian dalam Sobat Setir, kita langsung disambut sama dashboard yang panjang banget. Bisa dibilang ini udah kayak meja gitu ya, panjang banget ke depan sana. Tuh. Dan dia menggunakan bahan soft touch juga di bagian sini, dipadukan dengan kayu nih. Dan dia sih desainnya ya kayak tadi gue bilang, kenapa cocok jadi mobil pertama, karena dia futuristik tapi tidak yang agresif, karena nggak semua orang juga into futuristik yang agresif. Mungkin dia pengen futuristik, unik, quirky, nggak kayak mobil internal combustion engine mereka, tapi tetap yang santai, yang subtle gitu ya. Itu cocok banget sama mobil ini gitu. Dan yang paling penting Sobat Setir, mobil ini pantas mendapatkan nama atau menggunakan nama Cloud EV karena joknya bener-bener empuk banget, kayak kita duduk di cloud alias duduk di awan. Enak banget Sobat Setir, bener-bener empuk banget nih. Jadi penasaran pengen cobain atau test drive si Cloud EV ini gitu. Nah, sayangnya head unitnya itu nggak bisa diakses nih sama kita Sobat Setir, karena mobil ini itu tidak ada start stop engine buttonnya. Jadi seperti kebanyakan EV-nya Wuling, cara nyalainnya ya kita injak rem aja gitu. Tapi ini sih ukurannya besar ya dimensinya, yang dimana pasti sangat-sangat nyaman untuk kita gunakan dan tentunya juga canggih gitu. Menarik. Oke, kalau gitu kita move ke kendaraan selanjutnya. Let's go. Nah, mobil pertama yang cocok untuk jadi EV pertama kalian, yang kedua adalah BYD Dolphin. Kenapa? Karena dari harganya, dia dibanderol dengan harga 425 juta. Dan kalau kita lihat dari segi eksteriornya, dia tuh eksentrik banget. Kelihatan banget kalau dia adalah sebuah EV. Jadi buat Sobat Setir semua yang mencari EV dan pengen kelihatan bawa EV, BYD Dolphin bisa menjadi jawabannya. Sebagai contoh, kita lihat di bagian depan, dia itu wajahnya futuristik. Di bagian grillnya aja dia tertutup, dan ada aksen-aksen kayak garis-garis gini, dan di tengah-tengah ada tulisan BYD besar. Apalagi kalau kita lihat side profile-nya, dia juga kelihatan futuristik banget, dapat lihat dari velgnya yang kelihatan tertutup gitu ya, jadi EV banget gitu. Tenaganya, mobil ini menghasilkan tenaga di 150 kW dan torsinya di 310 Nm. Dan kerennya lagi, range-nya tuh jauh Sobat Setir. Mobil ini memiliki range di 490 km dan baterainya, karena BYD memang terkenal
pembuat baterai yang terbaik, baterainya menggunakan BYD Blade Battery. Jadi tentunya safety-nya jauh lebih mantap lagi. Dan di bagian dalamnya juga nggak kalah keren. Yuk kita masuk, kita intip bagian dalamnya. Nah, masuk ke bagian dalam, sama juga senada dengan di bagian eksteriornya. Jadi interiornya juga terlihat futuristik banget. Bener-bener apa ya, representing mobil EV lah. Itu interiornya dari BYD Dolphin. Gayanya eksentrik, ventilasi AC-nya, dashboardnya keren banget. Terus dia juga memiliki konsol tengah yang futuristik juga, pengaturannya segala macam bisa digeser-geser kayak gini. Nah, selain itu dia juga memiliki sebuah fitur yang futuristik banget, dan sejauh ini sih baru BYD doang yang punya fitur ini ya, alias head unitnya bisa berubah dari vertikal menjadi horizontal. Nih, tinggal pencet aja di sini, tuh kan. Keren banget sobat setir. Nah, ngebahas masalah head unitnya, dia emang udah canggih banget juga. Dia sudah support Apple CarPlay serta Android Auto juga. Dia udah terintegrasi juga. Bisa bolak-balik kanan kiri juga. Terus juga untuk AC-nya juga udah ada di dalam sini. Dan tentunya dia juga memiliki pengaturan-pengaturan dari si mobilnya. Dan dia juga sudah punya BYD Assistant. Jadi bisa dibilang untuk head unitnya BYD Dolphin ini udah canggih banget. Dan yang paling penting adalah mobil ini memiliki ADAS yang lengkap banget. Jadi dia juga bisa semi autonomous driving gitu. Emang cocok banget lah, udah EV banget gitu. Nah, jadi itu dia kecanggihannya dan kerennya dari BYD Dolphin. Kalau gitu next kita pindah ke mobil selanjutnya. Tapi gue juga mau ngebahas masalah gagang pintunya, karena ini sudah mencakup seluruh keestetikan futuristikannya dari BYD Dolphin. Lihat aja sendiri nih, tuh gagang pintunya aja ganteng banget ya, keren banget di sana. Oke lah, yuk kalau gitu kita pindah ke mobil selanjutnya. EV pertama yang cocok untuk kalian, yang ketiga adalah MG ZS EV nih sobat setir. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi eksteriornya atau dari looks-nya, dia itu nggak terlalu futuristik banget, nggak terlalu yang eksentrik banget. Kenapa? Karena mobil ini menggunakan sharing platform dengan varian yang HEV-nya maupun yang ICE-nya atau internal combustion engine-nya. Karena emang nggak semua orang itu suka dengan mobil EV yang terlalu futuristik. Ada yang lebih suka dengan gaya desain yang lebih subtle kayak gini, atau yang lebih kalem-kalem aja, dan gue juga salah satunya. Makanya menurut gue ini sih emang ganteng banget sobat setir. Nah, selain itu, untuk tenaganya sendiri, mobil ini menghasilkan tenaga di 177 horsepower dan torsinya juga besar di 280 Nm. Dan range-nya itu juga lumayan jauh nih sobat setir, di 403 km. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, kita intip interiornya. Nah, masuk ke dalam, pas duduk kita langsung disambut sama sebuah jok yang empuknya sih bukan main sobat setir. Selain itu, fitur-fitur lainnya adalah di bagian head unitnya yang sudah terintegrasi ini, dia juga canggih karena udah support Apple CarPlay, Android Auto, dan juga memiliki pengaturan untuk urusan kelistrikannya nih, ada di bagian sini sobat setir. Terus yang kerennya lagi, dia juga punya fitur EV yang dimana kita dapat memantau urusan kelistrikan di mobil ini. Kayak contohnya sekarang kita udah tahu kalau kita memiliki range sisanya di 128 km dan baterai di 38% gitu. Jadi semua pengaturan dapat dilakukan dari sini. Dan kalau kita geser ke bawah, di sini ada toggles juga nih untuk ke mode, ke curse-nya, dan ke baterainya. Jadi emang bisa dibilang mobil ini tuh udah canggih banget. Dan selain itu, fitur yang paling penting adalah MG ZS EV ini sudah memiliki ADAS yang bisa dibilang lengkap banget. Jadi mobil ini sudah bisa semi autonomous driving. Mantep banget kan sobat setir. Oke, kalau gitu kita ke mobil selanjutnya. Yuk. Nah, mobil EV yang cocok untuk jadi EV pertama kalian yang keempat adalah BMW i4. Kenapa? Karena BMW i4 ini sama juga kayak MG ZS kurang lebihnya. Dia tuh nggak kelihatan yang futuristik banget, nggak kelihatan yang patah-patah banget desainnya. Sedangkan kalau i4 ini, karena dia juga sharing platform juga dengan BMW ICE-nya, jadi dia nggak terlalu yang futuristik gitu desainnya, tapi tetap memiliki ciri khas sebuah kelistrikan. Sebagai contoh, grillnya dia tertutup, terus di bagian kit nih, grill ini juga mendapatkan sentuhan biru-biru nih sobat setir. Tuh, di logonya juga dia ada biru-biru, serta di bagian lampunya juga ada biru-biru. Dan di bagian grill ya terdapat I alias nomenklatur untuk kendaraan EV-nya dari BMW gitu sobat setir. Jadi emang dia secara desain itu masih subtle, masih yang kelihatan mobil biasa aja, tapi ketika dibejek baru keluar torsi besarnya. Dan i4 sendiri itu dibanderol dengan harga 1,8 miliar. Spesifikasi tenaganya nih sobat setir, mobil ini menghasilkan tenaga di 340 horsepower dan torsinya itu di 430 Nm, dan untuk range-nya dia memiliki range di 500 km-an. Nah, kalau gitu sekarang kita masuk ke dalam, kita intip bagian dalam ya, karena di bagian dalamnya juga nggak kalah keren. Let's go!
Nah, mungkin Sobat Setir juga penasaran, kenapa i4 cocok menjadi mobil EV pertama kalian? Maksudnya gimana? Maksudnya, BMW i4 ini cocok untuk menjadi EV pertama kalian kalau kalian sultan tentunya. Kenapa kalau sultan? Karena kalau orang sudah terbiasa dengan kemewahan ala Eropa gitu ya, dan pengen mencicipi sebuah EV, terutama full EV, i4 ini juga bisa menjadi sebuah pilihan gitu Sobat Setir. Nah, masuk ke bagian dalam, interiornya kita mendapatkan seluruh kemewahannya dari BMW. Sebagai contoh, joknya aja tuh nyaman banget. Tuh. Terus interiornya juga berasa mewahnya, berasa mahalnya. Dan yang paling penting, ciri khasnya BMW adalah sheer driving pleasure. Maka di mobil ini juga kita mendapatkan posisi duduk atau posisi berkendara yang bukan main sportinya gitu. Jadi emang benar-benar sporty banget gitu Sobat Setir. Di bagian dalam sih ya udah BMW banget lah. Di sini juga dari desain dashboardnya yang dia tinggi posisinya, terus juga segala buttons-buttonsnya. Di sini juga ada iDrive juga gitu. Jadi emang udah fiturnya dan interiornya itu udah BMW banget. Nah ya kalau kita ngebahas masalah head unitnya dari BMW i4 ini, itu kan yang tadi gue bilang, ciri khasnya dari sebuah BMW generasi terbaru. Dia udah yang modelnya curve gini. Dan tentunya di bagian head unitnya dia juga udah lengkap banget, komplit banget Sobat Setir. Kayak di sini contohnya ada Android Auto, Apple CarPlay juga ada, terus climate. Jadi untuk urusan per AC-an juga udah terintegrasi di sini. Terus habis itu banyak banget settingan-settingan lainnya kayak driving settings, exterior lighting, interior lighting. Terus ada live vehicle juga, ada vehicle status juga. Ya emang udah ciri khas kemewahannya sebuah BMW lah gitu. Jadi emang bener-bener menurut gua, kalau kalian sultan, emang kalian cocok menjadikan BMW i4 menjadi mobil pertama kalian yang full EV. Mantap! Nah, itu dia Sobat Setir, mobil-mobil yang cocok menjadi full EV pertama kalian di PEVS 2024. Kalau menurut Sobat Setir gimana? Apakah ada yang kurang atau ada yang harus ditambahin? Sobat Setir bisa tulis di kolom komentar di bagian bawah ya Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan yang ada di PEVS dulu. Mana sih? Kok nggak mau? Gila, kenapa nih mobil?